Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrul Rosyad dari kelas 1C Broadcasting bersama teman saya Fatur Rahman Syauki dan juga Muhammad Nadir ingin mempresentasikan materi agama moderasi Islam. Pertama-tama pengertian dari moderasi Islam. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, termasuk kata tawazun, itidal, ta'adul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai Islamic moderation. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seseorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Adapun istilah moderasi menurut Khalid Abu Elfald dalam The Great Dev adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan al-maslahah al-ammah. Bagaimanapun, hal ini harus dijadikan sebagai fondasi kebijakan publik. Karena dengan cara yang demikian itu kita betul-betul menerjemahkan esensi agama dalam ruang publik. Dan setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata yang benar-benar dirasakan oleh publik. Islam selalu bersikap moderat dalam menyikapi setiap persoalan. Bahkan prinsip moderasi ini menjadi karakteristik Islam dalam merespons segala persoalan. Dalam konteks keseimbangan, Rasulullah pun melarang umatnya untuk tidak terlalu berlebihan meski dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau lebih senang jika hal itu dilakukan secara wajar tanpa adanya pemaksaan diri dari yang berlebihan. Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu, al-wasatiyah Islamiyah mengapresiasi unsur rabbaniyah atau ketuhanan dan insaniyah kemanusiaan, mengkombinasi antara madiyah materialisme dan ruhiyah spiritualisme, menggabungkan antara wahyu revelation dan akal reason, antara maslahah amah al-jamaliyah dan maslahah individu al-fardiyah. Beberapa gambaran keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah moderasi. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah. Orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap dalam bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian, yaitu penengah, pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Yang kedua, pelerai, pemisah, pendamai antara yang berselisih. Dan yang ketiga, pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan segala yang baik sesuai objeknya. Prinsip moderasi Islam. Yang pertama ada keadilan atau adalah. Kamus Bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Persamaan yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadi pelakunya, tidak berpihak. Dan pada dasarnya pula seseorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan, serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan, keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan ajaran luhur ini tanpa mengusung keadilan. Nilai-nilai agama berasa kering, tiada makna.
karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanyalah akan menjadi angan. Setidaknya ada 3 ragam kata adil dalam Al-Quran, ketiga kata qis, adl, dan mizan. Pada berbagai bentuknya digunakan oleh Al-Quran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Ketika Al-Quran menunjukkan zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakannya hanya al-qis, kata adil yang dalam berbagai bentuk terulang 28 kali dalam Al-Quran. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Sekurang-kurangnya ada 4 makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Pertama, adil dalam arti sama, tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Kedua, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menunjuk satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka tidak akan terjadi keseimbangan, keadilan. Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Pengertian keadilan seperti ini melahirkan keadilan sosial. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas selanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci. Yang kedua, ada keseimbangan atau tawazun. Tawazun atau keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan hadis, menyerasikan sikap khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan khidmat kepada sesama manusia. Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan sebagainya. Keseimbangan atau tawazun menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan, dan persamaan, dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Tawazun berasal dari kata tawaza yatazanu tawazunan, berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambah dan pengurangan. Dan keseimbangan tidak tercapai dengan kedisiplinan. Keseimbangan sebagai sunnah kauniyah berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan, dan lain-lain. Adapun makna keseimbangan sebagai fitnah isaniyah, tubuh, pendengaran, penglihatan, hati, dan lain sebagainya, merupakan bukti yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Saat tidak adanya keseimbangan, maka tubuh akan sakit. Pada tataran yang lebih rinci, bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklarifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama sebagai berikut. 1. Keseimbangan teologi. 2. Keseimbangan ritual keagamaan. 3. Keseimbangan moralitas dan budi pekerti. 4. Keseimbangan proses tasyri
atau pembentukan hukum. Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang. Karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang akan melahirkan berbagai masalah. Agama senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk seimbang. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya. Keseimbangan merupakan keharusan sosial. Yang demikian, seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan sosial, bahkan interaksi sosialnya akan rusak. Yang ketiga ada toleransi atau tasawuf. Dalam kebahasaan tentunya bahasa Arab, bahwa tasawuf adalah yang paling umum digunakan dewasa ini untuk arti toleran. Tasawuf berakar dari kata samhan yang memiliki arti mudah, kemudahan atau memudahkan mujam. Maqayis al-Luqhat menyebut bahwa kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata samhan yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menengang atau menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara daif tanpa prinsip yang meniangi. Seorang muslim haruslah kuat dalam imannya dan memuliai dengan syiarnya dalam Islam. Toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing agama dan keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis. Upaya-upaya membangun toleransi melalui aspek teologis seperti doa dan ibadah bersama adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliyah dan sejak itu pula telah ditolak oleh Al-Quran melalui surat Al-Kafirun. Tegas surat Al-Kafirun ini menolak sinkretisme sebagai agama yang suci, akidah dan syariah. Islam tidak akan mengotorinya dengan mencampur akidah dan syariah lain, dan ini bukan bentuk intoleransi. Sebab ranah toleransi adalah menghargai, bukan membenarkan dan mengikuti. Justru sinkretisme adalah bagian dari sikap toleransi pemeluk agama pada agamanya sendiri, sebab pelaku sinkretisme seolah tidak lagi meyakini kebenaran agamanya sendiri, sedangkan agama adalah keyakinan. Sebagai zat yang memiliki hak prerogatif tertinggi di jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sangat bisa dan sangat mudah memaksa hamba-hambanya untuk beriman tanpa kecuali. Allah tidak menyatukan seluruh umat ini dalam suatu model untuk golongan, karena masing golongan memiliki syir'atan wa minhaja atau aturan dan jalan yang terang sendiri-sendiri. Mereka akan terus berlomba-lomba melakukan kebajikan dengan cara dan aturannya hingga mereka kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu akan memberikan hal-hal yang mereka perselisihkan di dunia. Tidak elok kiranya jika perbedaan itu diributkan di dunia dengan saling mencaci, mengintimidasi, atau bahkan membunuh, karena kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menerangkannya. Allah ingin merawat keberagaman sebagai kekayaan ciptaannya. Aturan agama yang diturunkan Allah sesuai dengan kondisi batin manusia, dan itu dapat dirasakan jika manusia sendiri dapat melakukan tazkiyah terhadap jiwanya sendiri. Karena itu Allah memerintahkan manusia untuk menghadapkan wajahnya kepada agama yang sesuai kondisi jiwa hanifnya, karena kondisi itulah manusia difitnahkan atau diciptakan. Perbedaan siapa yang masuk surga, agama apa aja yang dijamin masuk surga, merupakan perdebatan yang senantiasa muncul ke permukaan bagi sebagian kalangan komunitas agamanya yang akan hanya masuk surga, sedangkan bagi kalangan lain, pihaknya yang hanya layak mendapatkan imbalan surga di hari kemudian. Perbedaan klaim tersebut
di satu sisi dapat dimaklumi karena masing-masing agama mengajarkan tentang surga. Setiap agama memberikan jaminan bila umatnya mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, berbuat baik dan menjauhi kemungkaran, maka surga adalah balasannya. Tapi di sisi lain, klaim tunggal atas masuknya surga telah menimbulkan dampak tersendiri, seolah-olah muncul anggapan bahwa soal masuk surga atau masuk neraka adalah prerogatif Tuhan dan hanya Tuhan yang mengetahuinya. Macam-macam moderasi Islam. Moderasi dalam akidah. Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud Sang Pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Hal ini merupakan sebuah dimensi esotik atau akidah yang memuat aturan paling dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seorang terhadap entitas Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam tersebut, alam semesta. Lebih dari itu, pemaknaan iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat mensimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi dalam wujud penghambatan dan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, harus kita ketahui bahwa akidah berasal dari akar kata bahasa Arab i'tiqad yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Akidah dengan begitu mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta jagat raya dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Akidah pun dapat diversifikasikan dalam 4 istilah, yaitu akidah keutuhan, akidah kenabian, akidah kerohanian, dan akidah kegaiban. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitnah dengan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal. Apabila abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Pemaparannya berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim, akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Ini membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar-benar bersumber dari Allah. Selanjutnya, moderasi dalam syariah. Kata syariat mengandung pemaknaan beragam baik dari segi etimologi maupun terminologi. Makna etimologi syariat adalah tempat mengalirnya air atau sebuah jalan setapak menuju sumber air. Sedangkan menurut terminologi secara luas, syariat bisa diidentikan dengan ad-din. Syariat adalah panduan hukum baik menyangkut hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sehari-hari. Syariah terbagi menjadi 2 macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan makna yang sempit. Syariah dalam makna luas mencakup aspek akidah, akhlak, dan amalia, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam yang meliputi seluruh aspek doktrinal dan aspek praktis. Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam sebagai berikut. A. Tidak menyulitkan. Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi tidak adanya kesulitan karena di dalamnya banyak beban berakibat menyempitkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan manusia bisa bertambah dan bisa berkurang sewaktu-waktu. Selain itu, keimanan juga bermacam-macam kualitasnya. Dilihat dari sisi pengaruhnya terhadap kehidupan dalam keseharian. Selanjutnya, moderasi dalam akhlak. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama.
Ada ada kalanya ia berasal dari agama lain. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman dan muslim. Agama memang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Akhlak di sini tidak hanya berlaku kepada teman yang berlain agama, tetapi juga kepada teman yang berlain kelompok, aliran, ataupun golongan tertentu. Dalam konteks ini, kita ditetapkan bersikap toleran kepada mereka. Ada 6 hal yang merupakan pokok yang harus dijalankan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan muslim lainnya. Tujuan digariskan interaksi antar muslim ini tiada lainnya supaya hubungan mereka semakin terjalin dengan baik. Dengan begitu kasih sayang, kedekatan, dan keakraban di antara mereka akan saling terpancar. Seperti halnya menjenguk orang sakit, mengucapkan salam, dan membalas ketika mendapatkan ucapan salam, mengantar jenazah, memenuhi undangan, mendoakan ketika bersin, dan memberikan nasihat ketika diminta. Jika tiap-tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka itu merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak muslim lainnya. Apabila tidak menghormati hak-hak muslim lainnya, berarti tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan mereka. Selanjutnya, moderasi dalam bidang politik adalah amat naif bila ada negara tanpa pemimpin atau kepala negara. Maka dalam Islam, kepala negara atau kepala pemerintah itu wajib adanya dan memiliki sikap kuat dan amanah. Para penguasa di negara kita harus menyadari bahwa mereka hidup di tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Hak setiap bangsa untuk memiliki pemerintahnya yang menyeluruh. Hak mereka pula memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang menggambarkan tentang kepercayaan, nilai-nilai, serta adat istiadat. Adapun mereka yang mengaku sebagai orang Islam tetapi menolak hukum Islam, maka perbuatan mereka ini tidak dapat diterima oleh akal ataupun diridhoi oleh suatu agama. Di antara para penguasa itu ada pula yang mendakwakan sendirinya sebagai muslim, namun Islamnya adalah dari hasil kerja akal sendiri, ilham hawa nafsunya, serta tipu daya setannya. Dia mau mengambil dari Islam hanya sesuatu yang disukainya dan menolak segala yang tidak disenanginya. Di antara mereka ada pula yang mengimpor ideologi dan undang-undang asing, tetapi ia masih juga membiarkan sedikit ruang untuk Islam. Bagaimanapun sudah tiba saatnya kini bagi para penguasa kita untuk menyadari bahwa tidak ada kebebasan hakiki bagi rakyat dan tidak ada kestabilan dalam masyarakat mereka. Selain peraturan yang berasaskan Islam yang sudah pasti menyeluruh dan pengambilan hukum, selama penguasa tidak memberikan asas Islam dalam perundang-undang negara, dalam hal ini melahirkan masyarakat yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, baik dalam kaitan agama maupun bukan. Selanjutnya, ciri dan karakteristik moderasi Islam. Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikan dapat menyaksikan siapapun dan dimanapun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia, yakni umat yang lain. Moderasi mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak. Karena mereka tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.